Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dalam video kali ini saya akan membahas mengenai analisis jurnal pembelajaran IPS kurikulum Merdeka. Sebelumnya perkenalkan, saya Rati Nur Aini dengan NIM 1262052110056 dari kelas PGMI 5D. Baiklah, langsung saja. Jurnal yang kita analisis yaitu berjudul Analisis Kritis Materi IPS dalam Pembelajaran IPAS Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar, dengan nama jurnal yaitu Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar volume 1 nomor 1 halaman 43-54 dan tahun terbitnya 2023. Nama penulisnya yaitu Ayu Nada Septiani dan Made Ari Winangun. Jumlah paragraf abstraknya 1 dengan halaman setengah halaman dan ukuran spasinya 1,15. Seperti di tabel ini, kita bisa melihatnya sama-sama dan membaca ulang. Lanjut, yaitu uraian abstrak. Abstrak disajikan dalam format bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Pada abstrak, penulis menjelaskan sedikit tentang pembahasan yang akan dikaji, yaitu menganalisis materi IPS dalam pembelajaran IPAS di sekolah dasar yang meliputi sebaran CP dan ATP IPAS Kurikulum Merdeka, teknik penyampaian materi, dan juga orientasi pembelajarannya. Keyword jurnal ini yaitu IPS, IPAS, Kurikulum Merdeka, dan sekolah dasar. Lanjut ke pendahuluan jurnal, di mana penulis menjelaskan tentang penerapan kurikulum 2013 yang menitik beratkan pada proses pengamatan fenomena alam, sosial, seni budaya dengan berbagai kegiatan baik mengamati, menanya, menalar, dan juga mencoba, hingga pada masa pandemi yang diterapkannya kurikulum Merdeka sebagai penyempurna dari kurikulum 2013 dengan 4 kebijakan Merdeka Belajar dan juga keunggulan dari kurikulum Merdeka tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan dan metode dari jurnal tersebut, di mana tujuannya yaitu untuk menganalisis materi IPS dalam pembelajaran IPAS di sekolah dasar yang meliputi sebaran CP, PP, dan ATP IPAS dalam kurikulum Merdeka, teknis penyampaian materi IPS dalam pembelajaran IPAS, dan juga orientasi pembelajaran IPAS di masa depan. Sedangkan metodenya yaitu menggunakan kajian kepustakaan yang meliputi literatur yang relevan, regulasi, artikel, jurnal, buku, dan literatur yang terkait dengan kurikulum Merdeka itu sendiri. Selanjutnya hasil penelitian dan pembahasan jurnal, di mana hasilnya yaitu ilmu pengetahuan alam dan sosial IPAS merupakan ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang makhluk hidup dan benda mati, kehidupan manusia sebagai individu dan makhluk sosial yang berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip dasar metodologi ilmiah dalam pembelajaran IPAS akan melatih sikap ilmiah berupa keingintahuan yang tinggi, kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kemampuan mengambil keputusan yang tepat sehingga melahirkan peserta didik yang bijaksana. CP atau capaian pembelajaran IPAS pada jenjang sekolah dasar yaitu terdiri dari 3 fase. Yang pertama yaitu fase A untuk kelas 1 dan kelas 2, kemudian fase B untuk kelas 3 dan kelas 4, kemudian fase C untuk kelas 5 dan kelas 6. Di mana pada setiap fase ini memiliki capaian yang berbeda-beda yang diharapkan peserta didik dapat mengoptimalkan capaian tersebut. Kemudian TP atau tujuan pembelajaran adalah deskripsi aspek kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sengaja disusun untuk menuju capaian pembelajaran. Kemudian ATP atau alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dari awal hingga akhir pembelajaran. Teknik pembelajaran IPAS dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu melakukan analisis capaian pembelajaran, merumuskan tujuan pembelajaran, merumuskan alur tujuan pembelajaran, dan merancang model ajar yang bergantung dengan apa yang diinginkan
dan dikembangkan pada sekolah. Tujuan IPA secara spesifik terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu mengembangkan ketertarikan rasa ingin tahu peserta didik. Yang kedua, berperan aktif dalam memelihara, menjaga, melestarikan lingkungan alam, mengelola SDA dengan baik. Kemudian yang ketiga, mengembangkan keterampilan inquiry untuk mengidentifikasi, merumuskan hingga menyelesaikan masalah melalui aksi nyata. Kemudian yang keempat, mengerti dan memahami siapa dirinya dan bagaimana lingkungan sosial yang ada di sekitarnya. Kemudian yang kelima yaitu memahami persyaratan untuk menjadi anggota suatu kelompok masyarakat. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep di dalam IPAS serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kesimpulannya yaitu capaian pembelajaran atau CP, tujuan pembelajaran yaitu TP, dan alur tujuan pembelajaran yaitu ATP dalam IPAS sudah dirancang secara runtut dan pada setiap fase. Hal ini menjadi salah satu bentuk perubahan kurikulum Merdeka dibandingkan dengan kurikulum 2013. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya konten pembelajaran IPA dan IPS sendiri itu berdiri sendiri. Konten pembelajaran IPA dipelajari peserta didik pada semester 1 dan IPS dipelajari pada semester 2. Terkait dengan tujuan dari pembelajaran IPA dan IPS sendiri memang tidak berkurang, namun dari segi pemaknaannya akan lebih optimal jika IPA dan IPS berdiri masing-masing menjadi mata pelajaran. Dengan demikian, peserta didik akan memahami materi pembelajaran IPA dan IPS secara utuh dan menyeluruh. Apabila dalam salah satu pembelajaran terdapat keterkaitan antara materi IPA dan IPS, guru dapat mengaitkannya untuk memberikan pengetahuan terhadap pemahaman materi dari masing-masing mata pelajaran tersebut. Lanjut, kekurangan dan kelebihan dari jurnal ini. Kelebihannya sebenarnya sangat banyak, tapi saya akan menyebutkan 4 hal. Yang pertama yaitu dimana abstrak telah ditulis dengan 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kemudian yang mencantumkan metode, tujuan, dan keyword yang dapat memudahkan pembaca. Kemudian yang ketiga, bahasa yang digunakan sangat mudah untuk dipahami dan penjelasannya sudah sangat lengkap. Kemudian yang keempat, referensi yang digunakan ini sangat terbaru sesuai dengan kondisi yang masih berlaku, di mana kebanyakan referensinya diambil pada tahun 2023. Kemudian kekurangan dari jurnal ini yaitu tidak menyertakan kekurangan dari penggunaan pembelajaran IPAS pada kurikulum Merdeka. Lanjut, solusi dari kekurangan tersebut, alangkah baiknya jika penulis juga menyertakan kekurangan penerapan pembelajaran IPAS kurikulum Merdeka di MIST. Baiklah, itu tadi sedikit analisis jurnal mengenai pembelajaran IPS dengan kurikulum Merdeka. Dari saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.